Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afi. Ngaji sambil ngopi. Ininya apa? Kalau disingkat ngaji sambil ngopi. Jadi singkat. Kalau teman saya minta di kantin. Kantin itu kajian. Oh, enggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah binikmatil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allahu fil Qur'anil Karim, inna fatahna laka fathan mubina amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan guru kita bersama Al Ustaz Dian Bahtiar yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Gimana nih kabarnya malam ini? Alhamdulillah sehat. Baik ya, sehat ya. Selalu sehat pokoknya guru kita ini. Kita doakan semoga beliau panjang umur. Amin 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 amin. Ilmunya bermanfaat. Amin. Bisa memberikan maudidul hasanah kepada kita. Ya. Malam ini kita akan membahas mengenai bab wudu. Bab wudu. Bagaimana sebenarnya wudu yang benar sesuai dengan syariat nanti akan dijelaskan oleh guru kita. Ya, untuk itu pada Ustaz Dian Bahtiar kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kesehatan ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini di dunia cuma sementara, ya. Dunia yang dikejar, akhirat tidak dapat. Ya. Begitu kayanya Firaun, ya. Kayanya bukan main Firaun, tapi cuma buat dunia doang. Nah, ya begitupun Namrud, ya. Nah, Namrud itu dia ahli Taurat, ya. Kita kan tahu Namrud itu pada zamannya pada zamannya Nabi Musa. Nah, itu dia ahli Taurat, ya. Nah, tapi dengan kayaknya angkuh gitu sampai lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kami, ya, Majelis Ratib Serpon Jaya mengingatkan kepada saudaraku kaum muslimin dan muslimat, ya. Kita mencari nafkah itu hukumnya wajib untuk keluarga, ya. Tapi kita harus ingat pula, ya, karena ada kehidupan nanti setelah dunia yang kekal. Kalau dunia sementara, sifatnya paling panjang 70 tahun. Yeah. Yang 100 tahun kayaknya udah nggak ada, ya. Nah, iya. Jarang. Jarang. Makanya kita pelihara, terutama ibadah kita, ya, hubungan kita sesama tetangga, ya. Bahkan Rasulullah menganjurkan tuh, ya, apabila ketemu, yaitu, ya, senyum, ya, tabassum, ya, senyum. Dan juga kita disuruh absus salam, perbanyak salam. Bila ketemu muslim, ya, salam tuh, doa. Kami akan menjelaskan masalah doa setelah berwudu. Karena banyak saudara kita setelah berwudu dia nggak berdoa. Padahal manfaat doa itu sangat besar sekali, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimakumullah wa adaman naf'abihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Aqala doaul farogi minal wudu'i, doa setelah selesai daripada berwudu. Yustahabu ayyakula, ya, disunahkan tuh untuk membaca ba'dal farogi minal wudu'i wal gusli wat tayammumi, ya.
Jadi disunahkan ayyakula untuk membaca ba'dal farogi setelah selesai minal wudu'i, berwudu, wal gusli, mandi, ya. Sunahkan tuh. Wat tayamum dan tayamum. Tayamum itu kan pengganti wudu, ya. Ada. Makanya biasakan setelah kita mandi itu jangan lupa wudu, walaupun bukan waktu sholat, ya. Apa bacaannya? Setelah kita selesai wudu, kita menghadap kiblat, ya. Kemudian kedua, tangan kita angkat, ya. Kemudian mata kita pandangannya ke langit. Andaikan nggak ada langit, ya langit-langit dah. Bisa di masjid kayak gini nih, nah, plafon kita ini, gini maksudnya. Kita mendangak ke atas, baca doa. Apa doanya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Ikutin. Asyhadu an la ilaha illallah Wahdahu wahdahu la syarikalah. la syarikalah Wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluh. wa rasuluh. Allahumma ja'alni Allahumma ja'alni minat tawwabina minat tawwabina waj'alni waj'alni minal mutatahhirin minal mutahhirin waj'alni min ibadikas min ibadikas sholihin. Subhanakallahumma subhanakallahumma wa bihamdika wa bihamdika asyhadu an la asyhadu an la ilaha ilaha illa anta illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu wa ilaik. atubu ilaik. Umumnya tuh orang baca sampai di situ, ya. Tapi tambahkan bagusnya. Apa tambahannya? Ikutin lagi. Allahumma gfirli Allahumma ghfirli zambi zambi wa wasi'li wa wasi'li fi dari fi dari wa barikli wa barikli fi rizqi fi rizqi wa la tabtanni wa la tabtani bima zawaita bina zawaita bima zawaita bima zawaita anni. anni Wa sallallahu wa sallallahu ala sayyidina ala sayyidina Muhammadin Muhammadin wa alihi wa alihi wa sahbihi sahbihi wasallam. wasallam. Nah, setelah itu, nah kita wa yuqra'u ayatal kursi. Ayat kursi apal? Apa? Ya, baca ayat kursi. Wa suratul qadri, baca surat al-qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka, sampai selesai, ya. Kemudian wal ikhlas. Al-ikhlas qul huwallahu ahad, Allahus somad, sampai selesai. Summa yusolli rakaataini. Setelah itu kita sholat 2 rakaat. Apa nama sholatnya? Sunnatal wudu'i. Sholat sunat wudu. Nah, yaqra'u fihima, membaca di keduanya, kan 2 rakaat, ya. Maka di 2 rakaat itu bacanya setelah Al-Fatihah yaitu suratai Al-Ikhlas. Kemarin kan kita udah membahas masalah Al-Ikhlas. Sekarang baca Al-Ikhlas. Habis kan 2 rakaat. Setelah baca iftitah, baca Fatihatul Kitab yaitu Al-Fatihah, kemudian setelah baca Fatihah baca Al-Ikhlas, lalu ruku, ya. Kalau mau pahalanya lebih gede lagi, pahalanya baca 3 kali gitu. Mau sekali Akal, boleh ya. juga, ya. Nah, terus kemudian rakaat kedua sama, ya. Nah, dia sholat 2 rakaat. Bagaimana niatnya? Ya, niat sholat sunat wudu. Lapan niatnya begini. Ketika takbiratul ihram, usolli sunnatal wudu'i rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Allah, ketika Allah bar, Allah itu. Nah, niat kita dalam hati. Saya berniat sholat sunat wudu 2 rakaat, ya, menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Sunnah karena Allah Ta'ala. Baca tadi iftitah, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, ruku. Nah, setelah itu rakaat kedua sama. Jadi ada kisahnya. Dulu ketika baginda Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan, nah, kemudian dia di sana itu ketika Mi'raj kan di langit, ya. Nah, di langit ketujuh. Ada suara trumpa. Ini trumpanya
yang azan siapa? Bilal. Nah, Bilal bin Rabah. Bilal bin Nah, bunyi suara tumpahnya. Rasulullah pendengarkan tuh, wah nih tumpahnya Bilal nih, gitu. Kedengeran Bilal tuh, itu di sorga itu. Nah, kemudian setelah selesai Mi'raj ya besoknya gitu ya, Bilal dipanggil sama Rasulullah, wahai Bilal. Nah, apa bahasa kitanya nih? Beliau kan pakai baginda pakai bahasa Arab, bahasa kitanya ya. Baginda Rasulullah bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, amalan apa yang kamu amalkan ya sehingga ketika saya dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mendengar terumpah kamu. Sendal ya? Iya, sendalnya bunyi itu. Nah, berarti dia ini masih hidup orangnya di dunia, tapi suaranya udah ada di sorga dia ininya, suara itunya, terumpahnya. Kalau kita memang bakyak ya. Nah. Wahai Rasulullah, ya, sebetulnya saya tidak ada amalan yang istimewa, kata Bilal. Nah, amalan yang saya lakukan adalah saya berwudu sempurna. Kemudian setelah berwudu, saya melaksanakan sholat sunat wudu. Jadi kalau sunat wudu caranya begini. Kalau di masjid ya, kita sebelum masuk masjid kita di luar masjid. Nah, adabnya gitu. Nanti setelah masuk kita tahiyatul masjid. Nah gitu adabnya. Jadi di selasarnya dulu ya. Iya, di terasnya dulu. Nah, bagaimana kalau di rumah? Ya diatur aja dah gitu. Nah, itu kan ya, kalau posisi di masjid. Nah, andaikan misalkan dia sholat sunat wudunya di dalam, boleh nggak? Ya boleh aja, boleh aja. Kalau masalah boleh dan nggak bolehnya, cuma kan ganjarannya beda gitu. Nah, kemudian tadi setelah doa kita baca ayat kursi. Apa nih faedahnya? Kalau kita baca ayat kursi, setan tuh nggak mau ganggu kita, nggak mau badan kita, ganggu kita pokoknya. Dia terpipir kalau kita baca ayat kursi. Ya. Kemudian surat Al-Qadr. Surat Al-Qadr ini banyak manfaatnya. Nah, kalau kita baca setelah wudhu, itu faedahnya itu malaikat munkar wa nakir tuh enggan sama kita. Jadi kita dimudahkan untuk. Jadi Allah selamatkan tuh alam kubur kita. Gitu. Bahkan apabila saudara kita, keluarga kita ada yang meninggal nih ya, itu kain kafannya kan kalau laki-laki 3 lembar. Setiap lembarnya itu ya pertama dikasih parfum dulu dah, dikasih buhur, wangi. Setelah itu tulis surat Al-Qadr. Bagaimana cara menulisnya? Tulis begini pakai ludah. Ya kira aja, kan nggak kelihatan tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, tulis lagi gini, wa ma adraka ma lailatul qadr. Satu lembar tuh sampai selesai dia. Lembar kedua tulis lagi Al-Qadr lagi. Sampai 3 lembar. Kalau wanita kan 5 berarti. Jadi setiap lembar ditulis surat Al-Qadr. Ya, manfaatnya apa? Tujuannya agar nanti jenazah yang masuk ke alam kubur ini Allah mudahkan tuh pertanyaan dari 2 malaikat munkar wa nakir. Kalau malaikat munkar wa nakir kita selamat, berarti kan kita ya selamat pula kita di alam kubur gitu. Maksudnya bisa jawab gitu. Nah, itu faedahnya. Nah, kalau Al-Ikhlas kemarin kan kita sudah tahu. Nah, ganjarannya kayak apa, faedahnya apa gitu. Nah, ini diamalkan bagi yang sudah tahu ya. Boleh tanya dong. Kalau itu Boleh. Jadi gimana tuh? Nah, kalau ditulis pakai itu tinta boleh. tadi ada sunahnya itu, pokoknya jangan ribut kan. Itu malaikat lebih tahu. Justru di kitab tuh diperintahnya begitu, lidahnya sih, kayak lidah gitu. Nah ini Pak Ustaz, Ya. masalah penulisannya. Kita kan ibaratnya gini nih. Berarti kan nih kalau yang bungkus mayat itu berarti petugas Amil ya, yang jenazah itu. Izin sama Amil, Pak Amil, saya mau tulis dulu nih ya, gitu saya ya. mau kasih wangi dulu, kasih buhur. Ya Amil ngikutin, kita kan sebagai keluarganya. Nah, ini kan ngikutin pasti. Oh iya silakan Pak, pasti gitu. Nah, izin dulu. Izin dulu. Nah, kan Tapi memang sebelum jenazah dimandikan kan kita atur tuh. Iya. Nah, ketika pengaturan setelah dia Walaupun potong belum ada kain, jenazahnya nggak apa-apa ya.
Bukan, jenazah kan belum dimandikan. Iya. Nah, dia pasti motong itu dulu. Motong, ya. Nah, nanti selesai dimandikan, mau dikapankan udah tinggal naruh gitu loh. Ya sebelumnya jenazah ditaduk kita tulis nggak apa-apa. Emang itu perintahnya. Perintahnya sebelum dibungkus. Sebelum jenazah dibungkus. Iya, itu ditulis gitu. Ya berarti kan gini nih Pak Ustadz, kita kan misalnya nggak bisa nih bahasa Arab nulis ya, ada gitu. Kita bahasa Indonesia aja kali boleh ya. Ya, suruh orang. Siapa yang bisa minta tolong nih. Ayah saya meninggal nih. Perintah guru suruh tulis surat Al-Qadar. Saya nggak bisa. Minta tolong dah. Ya, kasih uang jasa. Kalau dia pasti jika kasih uang jasa dia nggak mau ya gitu. Udah minta tolong ya. Caranya nulisnya begini pakai lidah gitu. Oh, minta tolong ya. Kita punya tetangga, punya teman yang ambil manfaat, yang bisa buat kita sampai ke akhirat gitu. Punya kendaraan juga begitu, punya teman, punya kendaraan, punya tetangga, kita manfaatkan tuh agar bisa nyambung ke akhirat. Manfaat kita, nolongin kita gitu. Kalau yang nggak manfaat nggak usah ditemenin. Gitu. Mobil supaya manfaat nih, bisa nyambung ke akhirat. Bagaimana? Ada ziarah, ada maulid, kita ajak nih jamaah, ya ayo pakai mobil saya. Gitu caranya. Ini buat saksi nanti ya. Nah, dan apabila kita dalam kesulitan, mobil ini nanti bicara, dulu saya pernah ngajak ini. Nah itu, makanya yang punya harta ya manfaatkan hartanya itu bisa menjembatani untuk akhirat. Amin. Nah yang punya ilmu ya, ilmunya bisa manfaat buat orang dan bisa menjembatani untuk akhirat ya. Punya teman sama begitu juga. Pokoknya segala yang kita punya, sarana yang Allah berikan ya, semua bisa sampai ke akhirat. Punya rumah ya, bagaimana supaya nyampe ke akhirat? Bikin majlis. Nah, manfaatkan rumah buat ibadah. Nah, ajak orang ya. Jangankan kita majlis, orang kita ajak makan ke sini, kita undang, kan ganjaran. Itu bisa sampai ke akhirat gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Ustaz, saya namanya Asari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tanya kan, Ustaz gimana saya begini dari maghrib? Ya udah maghrib sampai subuh saya nggak batal tuh. Iya. Wudunya maksudnya? Iya, nggak batal tuh. Pokoknya nggak batal lah gitu. Itu bahasa apa ini wudu lagi? Bagaimana tuh? Jadi ada dua. Apabila wudhu kita nggak batal, ya kita bisa iktikaf di masjid, boleh. Kalau mau wudhu lagi, boleh. Tapi niatnya bukan saya niat berwudhu untuk mengangkat hadas kecil, bukan. Tapi niatnya tajdid, namanya saya niat berwudhu untuk memperbaharui wudhu, tajdid namanya. Nah itu kan supaya kita lebih seger gitu ya, seger ya. Itu dapat sunnah pahala lagi. Gitu. Kalau ragu nih, tadi batal apa enggak ya? Batal enggak ya? Ya kita kencing aja dah. Gitu. Pastiin. Nah, atau kita pegang dah kelamin kita. Nah, kan batal tuh. Nah, gitu. Jadi dalam wudu nggak boleh ada keraguan. Batal tadi batal apa enggak? Kentut apa enggak ya? Nah, gitu. Walaupun kentutnya kecil, misalnya gitu. Yang penting di hati kita nggak ada keraguan, yakin, hakul yakin. Udah terusin. Kalau mau wudhu lagi niatnya beda, jadi niatnya tajdid, memperbaharui wudhu. Nah, gitu. Ya saya kira cukup ya. Nah kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah maudatul hasanah dari guru kita Ustadz Ian Bakhtiar mengenai bab doa setelah berwudu. Ya, semoga bisa kita amalkan karena ganjarannya pun cukup besar. Nah, bagi teman-teman yang atau jamaah yang masih ada pertanyaan, silakan menulis di kolom komentar. Dan ya jangan lupa ya, dukung channel YouTube Majelis Ratu Serpong Jaya dengan like, comment, share, and subscribe. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.